Seperti kita tahu, reformasi liturgi ini kan punya beberapa platform gitu ya, ada RLST, ada RLC, ada RLDS gitu, dan mungkin ada beberapa yang akan datang juga gitu. Nah, saya selalu membayangkan bahwa RLFN ini seolah-olah kita sebagai sebuah keluarga ya yang sedang berkumpul di ruang keluarga gitu, dan kita di sini kita bercerita, berbagi pengalaman gitu, bertukar pikiran gitu, dan juga sebagai keluarga mungkin akan melempar jokes yang mungkin hanya dimengerti oleh keluarga gitu ya, oleh anggota keluarga itu gitu ya. Kalau misalnya beberapa minggu lalu mungkin kita menyadari, oh ternyata Bung Freddy ini mirip sama Angga gitu. Dia menyatakan dirinya dia mirip sama Angga gitu. Karena itu kan hanya terjadi di dalam keluarga gitu ya. Atau kalau misalnya yang udah lama nggak nongol sampai saya lupa mau nyebut namanya, Bung Onggi gitu ya. Nah, Bung Onggi, kalau kita kemudian bilang Bung Onggi, ayo buka baju. Nah, itu kan hanya terjadi di dalam keluarga gitu kan ya. Nah, jadi relevan ini adalah seperti itu gitu ya. Maksudnya kita bisa bertukar pikiran, kita bisa bercerita. Nah, maka malam ini saya hanyalah sebagai pemantik cerita saja gitu. Saya akan memulai bercerita atau share tentang me and my parents, dan kemudian terserah Anda mau berbicara seperti apa gitu ya. Oke, saya coba share dulu. Ya, sudah terlihat ya? Oke. Ya, ini jadi tadi soal RLFN gitu ya. Kemudian hari ini kita bahas tentang me and my parents gitu. Nah, kalau kita bicara soal me and my parents gitu, berarti ada dua pihak yang terlibat di sini. Kita, me, dan my parents gitu. Nah, apa yang mau di-share pada malam hari ini adalah kurang lebih seperti ini. Apa yang terjadi pada masa dewasa. Nah, jadi kalau misalnya kalau kita melihat gitu ya, anggota keluarga dari RLFN ini kan berada di dalam usia dewasa. Sebenarnya kalau bicara klasifikasi umur ada banyak sekali versi gitu ya. WHO, Indonesia sendiri juga punya klasifikasi tertentu gitu. Tapi supaya ini lebih mudah gitu, mari berpikir bahwa mari mengkategorikan bahwa kita adalah berada di dalam masa usia dewasa gitu ya. Jadi apa yang terjadi pada masa dewasa, apa yang terjadi pada masa usia lanjut. Nah, kalau kita bicara usia lanjut ini, sebenarnya bisa saja dimulai dari umur 55 gitu, dan itu adalah generasi orang tua kita rata-rata gitu ya, sampai kepada seterusnya gitu ya. Dan kemudian perubahan pola hubungan antara orang tua dengan anak dewasa. Sebentar ya. Oke. Nah, yang pertama, sebenarnya apa sih yang terjadi pada masa dewasa dan kemudian di masa orang tua? Kenapa kita mesti tahu ini? Kalau kita lihat captionnya dari tema hari ini adalah bagaimana komunikasi yang akhirnya terbentuk, dan ternyata juga tidak mudah gitu ya sebagai anak dan orang tua mencoba berkomunikasi di dalam masa dewasa. Nah, apa yang terjadi pada masa dewasa pertama adalah terbentuknya sebuah pola baru. Jadi masa dewasa dan juga masa orang tua ini adalah sebenarnya masa penyesuaian diri dan transisi gitu ya. Ada pola baru yang terbentuk di sana. Seperti apa? Jadi masa dewasa ini kan sebuah masa peralihan ya, dari remaja akhir gitu ya, kemudian menuju kepada dewasa. Biasanya ini ditandai dengan kita selesai sekolah gitu ya, atau selesai kuliah. Terbentuklah sebuah pola baru yang tadinya misalnya simpelnya adalah, contohnya adalah pola tidur deh misalnya. Kalau zaman kuliah kan kita bisa tidur seenaknya gitu ya, tidur malam dan lain sebagainya gitu. Nah, begitu masuk di dalam masa dewasa bisa jadi kita menyesuaikan. Kenapa? Karena kita mungkin mulai bekerja, mulai memiliki satu kegiatan rutin yang tetap gitu, sehingga pola tidur menjadi berubah, gaya menjadi berubah. Yang tadinya di kuliah boleh rambut gondrong, kemudian kalau misalnya kita bekerja di kantor bisa jadi nggak bisa rambut gondrong. Nah, ini ada sebuah pola baru ya, ada penyesuaian. Kemudian juga ada harapan sosial baru gitu ya. Ketika seseorang ini
beralih status ke masa dewasa, ada harapan sosial yang melekat di dalam diri orang itu. Misalnya, yang tadinya kita dapat uang dari orang tua kita, maka sekarang si orang dewasa ini diharapkan bisa membiayai dirinya sendiri dan bahkan memberikan sesuatu atau membiayai orang keluarga atau orang tua. Jadi ada harapan sosial baru, dan di Indonesia gitu ya, harapan sosial ini seringkali menjadi tolak ukur gitu ya, menjadi tolak ukur berhasil atau tidaknya seseorang. Dan seringkali harapan sosial ini begitu menekan gitu ya di dalam diri seseorang gitu, sehingga membuat perubahan atau penyesuaian diri dan transisi itu menjadi semakin sulit gitu ya, karena ada harapan-harapan sosial tertentu yang dilekatkan kepada si orang dewasa ini. Misalnya, oh sudah usia 28 tahun berarti kamu harus sudah menikah, contoh gitu ya. Oh kamu sudah usia 30 tahun berarti kamu harus sudah mulai punya motor, harus punya kendaraan, harus punya rumah dan lain sebagainya. Hal-hal itu tuh melekat di dalam, biasanya di dalam culture atau di dalam dinamika sosial yang ada gitu. Nah, kemudian peran baru. Peran baru bisa terjadi karena misalnya gitu ya, seseorang dewasa ini akhirnya yang tadinya dia adalah sebagai anak, kemudian dia beralih menjadi seorang suami atau menjadi seorang istri. Nah, dia kan harus menyesuaikan diri dengan begitu banyak perubahan yang terjadi di dalam kehidupannya. Di satu sisi dia harus mulai menyesuaikan diri dengan peran barunya sebagai suami atau sebagai istri. Kemudian dia harus mulai memikirkan lebih serius tentang karirnya gitu, karena mungkin secara keuangan sudah tidak di support oleh keluarganya lagi gitu. Nah, jadi hal-hal ini mengarahkan kepada juga terjadinya pengembangan sikap dan juga nilai-nilai baru di dalam diri si orang dewasa ini. Ketika kita dewasa gitu ya, pasti ada begitu banyak hal, pengetahuan menjadi semakin bertambah, pengalaman menjadi bertambah. Hal itu dapat mengembangkan nilai atau sikap-sikap, nilai dan sikap baru di dalam kita yang berbeda dengan orang tua. Jadi bisa terjadi nilai-nilai yang tadinya kita anut, yang kita dapat dari orang tua kita menjadi berbeda seiring berkembangnya kognitif dan mental di dalam kehidupan kita gitu ya. Nah, ini yang terjadi. Nah, ternyata gitu ya, masa penyesuaian diri ini dan masa transisi ini seringkali tidak mudah, dan memang menurut penelitian banyak orang dewasa yang gagal gitu ya dalam menyesuaikan diri atau bertransformasi menjadi seorang dewasa. Nah, kenapa hal itu menjadi sulit? Pertama, sedikit sekali orang yang punya persiapan gitu ya, orang-orang muda yang punya persiapan untuk menghadapi jenis masalah yang perlu diatasi sebagai orang dewasa. Contohnya gitu ya, karena kan salah satunya adalah di dalam pendidikan kita memang tidak disiapkan tentang hal itu gitu ya. Nah, contoh simpelnya di dalam karir deh misalnya. Makanya kan banyak perusahaan yang bikin talent development gitu ya, manajemen trainee, karena kan sebenarnya ada gap gitu antara pendidikan dengan apa yang dibutuhkan di market. Nah, ini kan akhirnya menambah kesulitan yang harus dihadapi oleh si orang muda ini untuk menjadi dewasa gitu ya, karena ada begitu banyak hal yang harus disesuaikan di dalam kehidupannya. Kemudian mencoba menguasai secara bersamaan dua atau lebih keterampilan atau peran biasanya menyebabkan keduanya kurang berhasil. Misalnya ketika seseorang harus mulai serius di dalam karirnya gitu ya, harus mulai serius mencari uang gitu ya, kemudian di satu sisi dia harus menyesuaikan diri untuk peran barunya sebagai seorang suami misalnya, atau sebagai seorang istri, atau sebagai seorang ayah, atau sebagai seorang ibu, dan itu ternyata tidak mudah gitu. Nah, kemudian yang ketiga gitu ya, orang-orang muda biasanya tidak memperoleh bantuan dalam menghadapi dan memecahkan masalah-masalah mereka gitu. Ketika seseorang masih duduk di bangku sekolah gitu ya, mereka mendapat bimbingan ya. Mereka seolah-olah masih dimaklumi ketika mereka meminta bantuan kepada entah itu guru, entah kepada orang tua atau siapapun yang dianggap bisa membantu mereka. Tetapi ketika masuk dalam masa dewasa gitu ya, seolah-olah mereka harus bisa melakukannya itu sendiri gitu ya, karena memang di dalam setiap tahapan perkembangan ada ada
target-target perkembangan tertentu yang memang harus dimiliki oleh seseorang itu di dalam kehidupannya, di dalam rentang waktu kehidupannya. Nah, dan untuk bisa datang ke profesional gitu ya, untuk berkonsultasi gitu ya, untuk mengatasi setiap masalah mereka seringkali gitu ya menjadi sesuatu yang tabu gitu ya. Oh, kamu seolah-olah kalau datang ke konselor atau datang ke psikolog itu menjadi apa ya, stigma yang negatif, stigma yang kurang baik. Nah, hal-hal itu akhirnya mempersulit setiap orang gitu ya untuk berkembang di dalam tahapan perkembangan mereka. Kemudian nah, oke, ini nanti. Yang sekarang kita melihat di dalam diri si parents, si orang tua ini. Apa sih yang terjadi di dalam masa-masa orang tua gitu ya, masa dewasa akhir ataupun di dalam masa lanjut usia. Nah, yang pertama adalah yang paling nyata itu adalah perubahan fisik. Ya, kita tahu bahwa di dalam masa-masa ini terjadinya menopause, kemudian andropause gitu, kemudian klimaterik gitu ya. Nah, ini perubahan-perubahan fisik ini terjadi di dalam kehidupan si orang tua ini. Dan perubahan-perubahan ini bukanlah sesuatu yang mudah diterima juga oleh orang tua gitu ya. Makanya penelitian bilang gitu ya, masa menjadi lanjut usia gitu ya, itu adalah salah satu masa yang paling ditakuti oleh seseorang gitu, karena mereka akan berubah secara fisik, keriput, mulai ubanan gitu ya, dan lain sebagainya gitu, bentuk tubuhnya mungkin mulai susah dikontrol dan lain sebagainya. Nah, itu adalah sesuatu yang menyulitkan gitu, apalagi mungkin di masa mudanya mereka begitu begitu apa ya, gagahnya misalnya gitu ya, kemudian harus menyesuaikan diri dengan hal-hal yang sedemikian rupa gitu. Nah, ini adalah perubahan fisik. Nah, seringkali juga yang membuat itu semakin sulit adalah adanya stigma di masyarakat bahwa menjadi orang tua, menjadi orang di masa usia lanjut itu tidak menyenangkan. Nah, itu stigma yang seringkali juga terjadi di masyarakat. Padahal tidak seperti itu juga gitu. Nah, nanti kita akan bahas lagi. Kemudian yang kedua adalah perubahan kognitif. Sebenarnya ada beberapa pendapat mengenai hal ini gitu ya. Di satu sisi gitu ya, di satu sisi memang ada yang berubah secara mundur gitu ya, terjadi apa namanya kemunduran di dalam kognitif, tetapi ada juga banyak gitu yang justru mereka memiliki sesuatu yang disebut sebagai wisdom gitu. Jadi beberapa penelitian bilang bahwa ketika seseorang memasuki masa lanjut gitu ya, masa lanjut usia, sebenarnya mereka memiliki wisdom yang tidak dimiliki oleh orang-orang di bawahnya secara usia gitu ya. Nah, hal ini didapat dari pengalaman maupun hal-hal yang terjadi di dalam kehidupannya yang itu hanya didapatkan pada masa-masa tertentu di dalam kehidupannya. Nah, perubahan kognitif ini juga belum tentu selalu yang negatif gitu. Ini bahkan bisa menjadi sesuatu yang baik. Nah, tetapi ada beberapa hal yang beberapa hal yang mendukung agar seseorang ini tetap berubah, agar seseorang ini tetap berada dalam kondisi yang baik gitu si lanjut usia ini. Yang pertama adalah kondisi yang tetap sehat. Kemudian tinggal dalam lingkungan yang favorable gitu. Artinya memiliki pekerjaan yang mapan gitu, pendidikannya juga baik gitu ya, dan kemudian dalam keluarga yang utuh. Kemudian terlibat dalam kegiatan yang merangsang intelektual gitu sih, membaca misalnya, bepergian ataupun peristiwa-peristiwa budaya gitu, dan juga pendidikan yang terus-menerus. Kemudian memiliki kepribadian juga turut berpengaruh. Kalau seseorang ini memiliki kepribadian yang fleksibel, biasanya mereka lebih mudah beradaptasi gitu ya. Nah, kemudian pernikahan. Menikah dengan pasangan yang cerdas dan bijak ini juga mendukung mereka untuk melewati perubahan atau transisi di dalam kehidupannya. Kemudian puas dengan prestasi pada usia pertengahan hidup. Hal ini juga berpengaruh. Nah, beberapa belakangan ini saya coba memikirkan gitu ya. Sebenarnya tidak ada masalah yang benar-benar pribadi gitu ya. Seringkali masalah yang terjadi itu adalah sebenarnya masalah sosial. Sebagai contoh gitu ya, di Indonesia hal ini kan tadi beberapa hal yang berpengaruh, misalnya
kondisi yang tetap sehat gitu ya, kemudian pendidikan yang baik, income yang baik ya, ada faktor ekonomi di sini. Nah, ini kan akhirnya menjadi sebuah apa ya? Menjadi sebuah dinamika sosial atau menjadi sebuah masalah sosial, tidak lagi menjadi sebuah masalah pribadi. Kita hidup di negara yang apa lingkungan untuk orang lansia itu belum terlalu baik gitu ya. Apakah itu soal jaminan kesehatan atau soal tunjangan bagi orang tua, ini kan belum apa ya, belum terlalu baik lah dibandingkan dengan negara-negara Eropa gitu. Nah, hal ini kan tentunya menjadi salah satu faktor bagaimana si lansia ini bertransformasi gitu ya, menjadi seseorang, apakah dia akan tetap menjadi seseorang yang berkembang secara baik atau dia masuk dalam zona yang kurang nyaman lah. Nah, hal ini menjadi seringkali gitu, dan menurut penelitian hal ini akhirnya menjadi sebuah masalah sosial, bukan lagi masalah pribadi. Nah, makanya akhirnya di dalam usia lanjut ini ada sebuah pertanyaan, apakah ini sebuah masa kehilangan atau masa perolehan gitu. Jadi apakah di dalam usia lanjut ini seseorang ini kehilangan banyak hal di dalam kehidupannya, kehilangan anggota keluarganya, secara ekonomi juga menurun gitu karena mungkin tidak memiliki pensiun misalnya, atau dana pensiun kurang cukup. Nah, hal-hal itu kan mempengaruhi ya. Atau misalnya dia tidak lagi terlibat dalam komunitas atau kelompok sosial yang mendukung kehidupannya. Nah, ataukah di dalam masa lanjut ini adalah dia sebenarnya sedang berada dalam masa yang paling baik di dalam kehidupannya. Dia mulai menikmati hasil jerih lelahnya di dalam usia pertengahan. Dia mulai menikmati hal-hal yang menyenangkan bersama dengan keluarganya. Nah, ini akhirnya menjadi sesuatu yang pribadi. Nah, kemudian Erik Erikson, salah satu pakar dari psikologi perkembangan, juga bilang bahwa di dalam usia lanjut ini bisa jadi menjadi fase integritas diri atau fase hilangnya harapan gitu ya. Nah, integritas diri pada usia lanjut ini memerlukan stimulasi dan tantangan yang terus-menerus. Sumber integritas diri ini sangat bervariasi, dari kegiatan politik sampai program kesehatan dan juga hubungan dengan anggota keluarga. Nah, jadi ini adalah sebuah pilihan-pilihan yang biasanya sudah terjadi di dalam masa usia pertengahan. Gitu kan, orang tidak bisa tiba-tiba berubah di dalam satu fase perkembangan tertentu. Ini kan sebenarnya sebuah perjalanan panjang, kelanjutan dari apa yang sudah terjadi pada fase-fase sebelumnya. Begitu ya. Nah, kemudian ya, nah, tetapi di dalam usia lanjut ini, makanya hal ini menjadi penting ya. Kalau kita lihat dari statistik penduduk di Indonesia, saat ini Indonesia ini dianugerahi dengan usia produktif sebanyak 40-an% gitu ya, kita berada di dalam usia produktif. Tetapi di tahun 2045 diperkirakan akan semakin banyak usia lanjut dengan persentase yang hampir sama dengan usia produktif. Nah, memang akhirnya ini menjadi salah satu concern juga gitu. Makanya beberapa program sudah dijalankan untuk mendukung hal ini gitu ya. Nah, masa dewasa dan juga masa usia lanjut ini adalah masa kesepian atau keterasingan sosial. Kenapa? Di dalam masa dewasa ini tadi ada peran-peran baru dan keterlibatan dalam kelompok menjadi berkurang. Sebagai contoh lah ya, saya lah ya, pegang gitu ya, dari masa kuliah kemudian bekerja gitu, itu sudah ada mulai keterlibatan dalam kelompok menjadi berkurang, teman-teman menjadi semakin berkurang karena kan fokus ke dalam pekerjaan misalnya begitu ya. Jadi waktu untuk hangout berkurang. Nah, itu keterlibatan kelompok tuh menjadi berkurang. Kemudian misalnya dari fase bekerja sampai akhirnya fase menikah. Nah, ini juga terjadi. Ketika menikah punya itu saya gitu ya, saya benar-benar keterlibatan kelompok saya menjadi sangat berkurang. Kenapa? Karena pulang kantor harus langsung pulang
karena ada baby yang harus diurus gitu ya. Kemudian dan itu paling tidak sampai 2 tahun karena harus nyusui juga gitu ya. Kemudian yang siang biasanya mungkin bisa lunch bareng sama si A ketemu si A si B, ini nggak bisa karena harus pumping. Nah, hal-hal itu kan ini hal-hal sederhana yang terjadi itu keterlibatan dalam kelompok. Akhirnya teman-teman yang lain bisa hangout bareng gitu ya, mungkin yang anaknya sudah lebih besar atau misalnya bagi mereka yang belum menikah, si orang yang sudah menikah dan memiliki anak ini gitu ya, anak baby khususnya, jadi keterlibatan sosialnya menjadi semakin berkurang gitu. Nah, ini mengakibatkan kesepian di dalam kehidupan si orang dewasa itu. Terus fokus pada pekerjaan atau kurangnya waktu untuk bersosialisasi. Nah, ini secara umum lah ya yang terjadi. Nah, ini masa kesepi. Begitu juga dengan si lanjut usia ini. Yang pertama adalah emptiness syndrome. Jadi bentar ya, saya cari contekan saya dulu. Nah, jadi ketika di masa lanjut usia ini kan ditandai dengan anak-anaknya sudah mulai dewasa, beberapa di antaranya menikah, bisa jadi keluar dari rumah gitu ya. Nah, terjadilah kesepian di sini karena yang tadinya banyak orang di rumah menjadi berkurang gitu. Dan ini terjadi sebuah cerita gitu ya. Mama papa saya di rumah ada satu cucunya gitu ya. Tetapi kalau anak saya nggak datang ke sana 2 hari 3 hari aja ditanya, Hadasa kok udah lama sih nggak datang gitu. Nah, ini kan sesuatu yang memang seperti itu gitu ya, karena yang tadinya rame ngumpul di rumah satu persatu mulai memisahkan diri, membentuk keluarga baru. Nah, jadi ada kesepian di sini. Jadi, nah, dan yang menurut penelitian hal ini lebih banyak terjadi kepada perempuan. Kenapa? Karena kan perempuan punya peran memang untuk lebih terlibat langsung ya dalam keseharian mendidik anak dari masa menyusui gitu ya, bahkan dari sebelumnya dalam mengandung, menyusui, kemudian biasanya yang terlibat secara aktif dalam kegiatan sekolah ini kan ibu-ibunya, bukan bapak-bapaknya gitu kan ya. Nah, sampai dengan usia dewasa gitu. Nah, jadi emptiness syndrome ini lebih banyak dialami oleh perempuan gitu. Dan ketika kita mendetailkan lagi gitu ya, dan ini lebih banyak terjadi kepada ibu kepada ibu rumah tangga dibanding misalnya ibu yang bekerja di luar rumah gitu. Akhirnya yang tadinya family center akhirnya harus menjadi senternya itu beralih kepada pasangannya. Dan ini juga adalah penyusuan yang ternyata saya pikir masa pandemi ini adalah, kalau boleh saya memberi tema gitu, paling tidak buat hidup saya adalah temanya tuh pulang gitu. Karena gini, sebelum pandemi gitu ya, paling saya ngobrol sama Randy itu di jalan. Ketika Randy jemput dari kantor gitu ya, kita di jalan ngobrol gitu ya. Udah, begitu sampai rumah saya akan fokus ke anak-anak, Randy juga, atau fokus dengan kerjaan di rumah dan lain sebagainya. Kuantitas ngobrolnya tuh berkurang, nggak terlalu banyak gitu. Nah, begitu pandemi gitu ya, begitu pandemi kan semuanya kembali ke rumah kan, work from home gitu ya, semuanya sekolah juga di rumah. Nah, itu seringkali ya melatih diri kita gitu ya. Ketika saya merenungkan ini, paling tidak saya pikir saya berlatih di dalam masa pandemi ini untuk memiliki waktu yang banyak dengan suami saya gitu ya, dengan Randy. Bagaimana berinteraksi gitu ya, bagaimana berkomunikasi gitu yang tadinya hanya terbatas dalam waktu-waktu tertentu. Nah, itulah juga sebabnya kalau kita lihat ya di masa pandemi itu angka perceraian tinggi gitu, karena mungkin saya pikir orang kaget gitu ya. Yang biasanya ngobrol sama suami cuma 2-3 jam dalam sehari gitu ya, tiba-tiba diamprokin dalam satu rumah gitu ya, dan harus terlibat, harus berinteraksi, harus berkomunikasi dalam waktu yang lebih banyak. Nah, itu memang ternyata tidak mudah loh. Ya, sebagai saya sebagai istri dan juga mungkin Randy sebagai suami, ternyata nggak mudah gitu ya. Ada banyak hal-hal yang saya baru tahu ternyata itu ketika
terjadi pandemi gitu ya, ketika kita kembali semuanya balik di rumah. Nah, tapi itu menjadi suatu latihan yang juga sangat baik. Ketika keluarga gitu ya berada dalam usia pertengahan, anak-anaknya semua masih ada di rumah gitu, biasanya kualitas hubungan suami istri itu menjadi menurun gitu. Makanya kan kalau kita pergi ke konselor tetap selalu disarankan untuk kita memiliki waktu berdua gitu. Karena apa? Karena ketika nanti ya dalam lanjut usia kita hanya akan berdua gitu dengan suami dan istri ini gitu. Ketika anak-anak tidak lagi satu rumah dengan si orang tua ini. Nah, jadi ini sebuah latihan yang penting juga seharusnya gitu ya, bagaimana suami dan istri berkomunikasi dan menyiapkan diri untuk nanti mereka berdua di dalam kehidupan gitu. Nah, kemudian yang salah satu yang berat juga adalah kematian pasangan ataupun perceraian. Nah, ini menyebabkan kesepian yang semakin tinggi gitu di dalam kehidupan si lanjut usia ini. Nah, apalagi misalnya sudah pensiun gitu, yang tadinya mereka punya aktivitas rutin menjadi tidak ada lagi. Nah, makanya gitu ya harus ada ini nih bukan sesuatu yang bisa instan kita siapkan. Ini nih harus dibangun dari masa-masa dari masa-masa sebelumnya yang seperti tadi saya ungkapkan ya. Nah, kemudian akhirnya terjadilah perubahan pola hubungan. Dengan diperolehnya status dewasa, baik anak-anak maupun orang tua kan mengubah perilaku dan cara hidup masing-masing, termasuk di dalamnya adalah cara mereka berhubungan. Kita lihat ya, ketika masa anak-anak, anak-anak melihat orang tua ini sebagai idol, sebagai panutan gitu. Karena orang tua adalah orang yang pertama dilihat oleh mereka. Jadi tolak ukur kebenaran itu ada pada orang tua. Nah, semakin dewasa, nilai-nilai itu bisa jadi menjadi berubah. Konsep itu bisa jadi menjadi berubah gitu ya. Nah, kemudian transformasi hubungan anak dan dewasa dengan orang tua ini adalah kombinasi dari hubungan yang telah dibangun pada masa-masa sebelumnya dan beberapa aspek baru yang datang dari siklus kehidupan di dalam keluarga. Ya, jadi ini adalah sebenarnya sebuah keberlanjutan yang sudah dibangun pada masa-masa sebelumnya. Apakah itu akan berubah secara total? Kemungkinan besar tidak, kecuali ada hal-hal dramatis gitu, ada hal-hal spektakuler yang terjadi di dalam kehidupan keluarga yang merubah pola hubungan si anak dan orang tua ini gitu. Nah, oke. Jadi gini. Nah, ketika si anak ini, nah ini yang saya ingin maksudkan adalah seringkali ini menjadi dispute gitu antara hubungan si anak dan juga si orang dewasa ini. Sebagai contoh begini, satu deh soal konsep teologi gitu ya. Ketika kita semakin dewasa gitu ya, semakin kita berkembang gitu ya, bisa jadi kita menganut hal-hal yang berbeda dengan orang tua kita. Apa yang nilai-nilai yang tadinya kita pegang yang berasal dari orang tua kita berangsur-angsur bisa jadi menjadi berubah. Oh, ternyata orang yang diajarin sama nyokap bokap gue kurang tepat nih, ada pergeseran nilai-nilai seperti itu. Hal-hal itu bisa menjadikan dispute gitu ya. Apalagi misalnya bukan apalagi ataupun gitu, walaupun kita berada dalam satu kepercayaan yang sama gitu, sesama Kristen bisa jadi berbeda gitu ya. Yang satu karismatik, yang satu reform gitu ya, itu pun juga bisa menimbulkan dispute gitu. Nah, hal-hal ini yang seringkali membuat anak-anak atau si orang tua ini juga jadi nggak nyambung gitu ketika berbicara. Nah, kemudian, nah ini menunjukkan hasil penelitian Barna tahun 2011 bilang 32% pemuda mengaku bahwa mereka menolak iman Kristen yang dianut oleh orang tua mereka. Nah dari sini kan menunjukkan bahwa adanya nilai-nilai yang bergeser, adanya nilai-nilai yang tidak lagi sama, yang menyebabkan mereka susah lagi nih berhubungan dengan si orang tua itu, gitu. Nah, ada 3 aspek yang yang mempengaruhi gitu. Yang pertama adalah pemisahan anak dewasa dari orang tuanya gitu. Yang pertama adalah struktural. Nah, perubahan geografis dan sosial yang terjadi antara orang tua ditandai dengan si anak meninggalkan rumah orang tuanya, misalnya pindah ke rumah lain ataupun menikah. Nah, ini secara struktural. Konsep keluarga mereka menjadi berubah gitu. Yang tadinya ini adalah anak
dan orang tua saya adalah orang tua gitu ya, kemudian kan mereka membentuk keluarga sendiri gitu ya. Nah, ini secara struktur sudah berubah, atau kalau di Indonesia ditandai dengan berubahnya kakak gitu. Nah, ini kan menjadikan pemisahan antara si orang tua juga dengan si anak. Kemudian ada hubungan emosional juga gitu ya. Hubungan orang tua dan anak, si anak dewasa dan orang tuanya ini kan akhirnya berubah menjadi hubungan dewasa-dewasa tanpa hierarki atau tanpa ketergantungan emosional. Secara ideal, hubungan ini harusnya menjadi sebuah persahabatan orang dewasa dengan orang dewasa, gitu ya. Ketika berkomunikasi juga akhirnya menjadi saya orang dewasa dan orang tua saya juga adalah orang dewasa. Seharusnya yang terjadi adalah hubungan persahabatan karena sama-sama sudah dewasa, gitu ya. Tetapi kan seringkali yang terjadi tidak seperti itu. Misalnya si orang tua tetap menganggap bahwa kamu adalah anak saya, kamu tetap anak kecil gitu dalam pikiran mereka atau di dalam stigma mereka gitu ya. Kamu tetap adalah anak kecil, sementara kita sebagai orang dewasa ingin dianggap dewasa gitu. Nah, hal ini yang seringkali juga menjadi dispute gitu. Kita menganggap bahwa ini sebenarnya sudah nggak ada hierarki lagi nih antara saya dan orang tua saya. Sementara si orang tua tetap menganggap kamu harusnya ada, saya tetap superior gitu. Nah, hal-hal seperti ini yang akhirnya mengakibatkan secara emosional itu tidak lagi terikat. Ya. Nah, kemudian yang kedua adalah komunikasi gitu ya. Baik kuantitas maupun kualitas. Ketika kebanyakan anak dewasa mulai hidup terpisah dari orang tua mereka, secara kuantitas komunikasi mulai berkurang dibandingkan dengan waktu ketika mereka tinggal bersama. Nah, ini juga menjadi faktor gitu ya. Kuantitas kita berkomunikasi dengan orang tua gitu ya, dan juga kualitas gitu. Kualitas ini adalah soal keterbukaan dan keselarasan. Nah, pergeseran nilai-nilai yang terjadi antara si anak dewasa dengan si orang tua ini membuat keterbukaan itu menjadi semakin berkurang. Kalau tadinya sebagai anak kita begitu terbuka dengan orang tua kita karena orang tua kita sebagai panutan, idol, dan lain sebagainya. Nah, karena nilai-nilai itu sudah bergeser, maka keterbukaan itu menjadi semakin berkurang. Tidak ada lagi, dan keselarasan itu juga ternyata sulit untuk didapatkan, gitu ya, karena perbedaan nilai-nilai tadi, gitu ya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah sikap pribadi. Jadi, salah satu faktor yang mempengaruhi hubungan ataupun komunikasi antara anak dewasa dengan orang tua adalah sikap pribadi, di mana yang dimaksud di sini adalah nilai-nilai yang dianut di dalam budaya-budaya tertentu gitu ya, ataupun misalnya kepercayaan tertentu. Menghormati orang tua, berbakti kepada orang tua itu adalah sesuatu yang utama. Nah, tetapi mungkin di kebudayaan yang lain, di culture yang lain tidak seperti itu, gitu ya. Nah, ini juga akhirnya mempengaruhi bagaimana si anak dewasa dengan si orang tua ini berkomunikasi atau berhubungan. Yang kedua adalah kepribadian. Kepribadian baik dari si anak maupun dari si orang tua. Tadi disebutkan bahwa kepribadian yang fleksibel itu menjadi lebih mudah gitu ya. Yang kepribadian yang lebih terbuka itu menjadikan hubungan itu menjadi semakin mudah gitu. Nah, kemudian ini kayaknya udah selesai. Ya, ini adalah Rari. Nah, kurang lebih seperti itu gitu ya, yang apa yang dapat disampaikan hari ini. Bentar ya. Oke. Jam berapa sekarang? Oh, ya. Nah, kurang lebih itu yang dapat disampaikan pada malam hari ini. Nah, saya pikir apakah ada solusi dari ini? Nah, seperti tadi saya sampaikan, tidak ada solusi yang umum, tetapi hal itu akhirnya berpulang kepada kehidupan keluarga itu sendiri, sesuai dengan konteks masing-masing keluarga. Karena setiap keluarga itu unik dan tidak akan ditemukan gitu pada keluarga-keluarga yang lain. Jadi akhirnya kalau ditanya solusinya, harusnya kembali kepada tipe keluarga ataupun kepribadian dari keluarga itu sendiri. Nah, saya pikir itu dari saya gitu, dan saya kembalikan ke Kosi J. Balikan ke saya bingung. Terus kita ngapain gitu ya? Dimulai dari pertanyaan dulu kali ya. Apakah ada teman-teman yang mau bertanya mengenai hal ini? Cuman aku baru dengar tuh kayu soal si andropause itu gitu. Aku selama ini berpikir cuma menopause gitu. For some reason karena aku menghubungkannya dengan menstruasi kan.
dan itu berhenti gitu. Cuman aku tidak, dan dari dulu kayak gue selalu berpikir bahwa cowok dengan barangnya dan spermanya kayak sampai tua akan terus aktif aja gitu. But I never heard about andropause gitu. Jadi aku sebenarnya mau nanya soal itu sih. Ya, Dan andropause itu tahap penurunan secara berangsur-angsur testosteron pada usia lanjut ini terjadi pada laki-laki ya. Nah ini sebenarnya secara biologis nih. Ada Dokter Gaby nggak? Nah Dokter Gaby mungkin bisa menerangkan lebih detail soal itu. Aku tadi udah